Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya baik hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi bersama saya Enjang Abdul Latif dalam metode pembelajaran matematika keseharian. Nih, gimana nih? Udah siap untuk mulai pembelajarannya? Oke, nampaknya masih ragu-ragu. Saya tes dulu semangatnya seperti biasa. Kalau saya bilang matematika, jawabnya dengan siap. Oke, 1, 2, 3. Matematika. Oke, nampaknya sudah semangat sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matematika yang sederhana, tentang peluang kejadian. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian atau peserta didik dapat memahami operasi perhitungan peluang kejadian. Nah, kita lanjut ya. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu manfaat kita belajar tentang peluang kejadian? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang teori peluang. Percobaan yang dilakukan dalam studi peluang dapat dikatakan sebagai suatu proses di mana hasilnya bergantung pada kesempatan yang muncul. Nih, jadi ketika melakukan suatu percobaan, hasil yang diperoleh tidak akan selalu sama meskipun dilakukan dengan kondisi yang sama. Selain dalam ilmu matematika, peluang juga kerap dipakai untuk kegiatan ekonomi, statistika, bahkan psikologi. Jadi, ilmu kejadian peluang ini yang terjadi bisa digunakan dalam keadaan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, dan melakukan sesuatu dengan sistematis. Itulah peluang kejadian. Pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10% atau dengan perkataan seperti ini. Itu tidak mungkin atau itu pasti sudah terjadi. Nah, atau juga itu sudah pasti terjadi. Dalam angka peluang selalu berkisar 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti akan terjadi. Nah, dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari sama dengan PK lebih dari sama dengan 1. Dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering kita gunakan. Di antaranya, yang pertama ada ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Himpunan dari semua hasil percobaan. Yang kedua, ada titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel itu tersendiri. Dan yang ketiga, kejadian atau himpunan bagian dari kejadian itu tersendiri. Itu adalah sedikit dari peluang-peluang yang akan tergambar ke depannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut rumus peluang. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas tentang mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Nah, frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus atau juga metode. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Nah, apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlahnya atau anggotanya ditulis sebagai PNK dapat dicari dengan rumus. Dengan rumus apa coba? Betul sekali, dengan rumus PK sama dengan NK per NS. Itu rumusnya, langsung bisa cari. Dengan K S dari kejadian sederhana ini kita akan menghitung frekuensi relatif yang tahu apa pengertian relatif, fungsi relatif ini. Untuk lebih mudah memahami tentang frekuensi relatif, silahkan simak ilustrasi
berikut ini. Budi memiliki sebuah uang koin yang akan digunakan untuk melakukan percobaan statistika. Budi melempar uang koin sebanyak 100 kali, ternyata muncul sisi angka sebanyak 56 kali. Nah, perbandingan banyak kejadian munculnya angka dan banyak pelemparannya adalah 56/100. Maka nilai ini dinamakan frekuensi relatif. Nah, munculnya angka jadi frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Jika sebuah dadu dilempar 30 kali dan muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 5 kali, berapakah yang dapat teman-teman hitung frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6? Ya, jawab saja. Jawabannya adalah 1/6 atau 30/5. Disederhanakan jadi 1/6. 5/30. Mohon maaf. Oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Yuk. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kota Sukabumi ini mempunyai penduduk sebanyak 1.500.000 orang. Jika penduduk kota tersebut dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelaminnya, maka diperoleh tabel frekuensi relatif sebagai berikut. Boleh kita lihat di samping? Nah, pertanyaannya, berapakah banyak perempuan di kota Sukabumi sesuai data tersebut? Karena ditanyakan adalah jumlah perempuan di kota Sukabumi, maka jawabnya adalah banyak perempuan sama dengan frekuensi relatif dikali jumlah penduduk kota Sukabumi. Yang sudah kita ketahui tentang frekuensi relatif perempuan adalah 0,60 dan jumlah jiwa yang di kota Sukabumi itu 1.500.000 orang. Dengan itu jumlah dari itunya adalah 900.000 orang jumlah perempuan yang ada di kota Sukabumi. Nah, dari kejadian sederhana ini kita akan menghitung frekuensi relatif, manfaat penyajian data, dan bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan sebuah penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk dipahami sebagai bahan informasi yang ada di tabel tersebut. Nah, ini ada untuk tugas buat teman-teman. Langsung saya jawab, berapa banyak penduduk yang berusia 22 sampai 45 tahun yang berjenis kelamin laki-laki di kota Sukabumi. Datanya boleh diambil dari titik sampel yang ada di samping ini yang tadi contoh soal. Tinggal dilanjutkan contoh tugas buat kalian satu, nanti boleh di komen ataupun juga dikirim ke email saya atau Instagram saya di janganbulatif12_. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini buat teman-teman yang ada di sana, yang ada di rumah, di luar dan lain-lain, kita cukupkan seperti ini dulu untuk dasar pembukaan tentang peluang kejadian juga frekuensi relatif. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang lebih dalam tentang peluang kejadian dan ilmu yang pasti